sampah dapur berupa kulit buah atau sisa sayuran yang tidak dimasak dan biasanya terbuang, ternyata bisa dimanfaatkan untuk membuat cairan bermanfaat. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah ibu-ibu di Dusun Muhajirun, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sejak beberapa bulan belakangan, mereka, ibu-ibu ini aktif, saudara, untuk memanfaatkan sampah dapur untuk memiliki nilai lebih dan menjadi ekoenzim. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait limbah sayuran yang bisa menjadi ekoenzim ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Lampung, Sulis Setia, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Sulis. Siang rekan Nila. Baik, Sulis, bisa diinformasikan limbah sayuran yang kemudian bisa diolah menjadi ekoenzim ini biasanya datang dari sayuran apa saja, Sulis? Ya, rekan Nila, bisa kita informasikan bahwa biasanya ya untuk dapur itu banyak menghasilkan sampah rumah tangga, terutama untuk sisa-sisa sayuran yang tidak termasak dan juga kulit-kulit buah-buahan. Nah, dalam hal ini di Dusun Muhajirun, Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, masyarakat setempat khususnya ibu-ibu ini punya kreativitas untuk mengolah limbah tersebut menjadi cairan bermanfaat, yaitu ekoenzim ya, yang bisa dimanfaatkan untuk beragam hal pastinya. Demikian rekan Nila. Juga bisa diceritakan, Sulis, ekoenzim ini sebenarnya apa dan apa saja kegunaannya? Ya, rekan Nila, ekoenzim ini merupakan cairan hasil fermentasi ya dari sampah-sampah organik tadi yang diolah dengan campuran molase atau tetes tebu atau juga gula merah seperti itu dalam kurun waktu tertentu kurang lebih 3 bulan. Nah, cairan pembersihnya inilah yang dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan yang sangat bermanfaat seperti campuran deterjen agar pakaian tidak apek, untuk pengepel lantai, bahkan dari hasil fermentasi itu kan ada sampah cair dan ada cairan yang dihasilkan dan juga sampah-sampah dari sayuran organiknya tadi. Untuk sayuran-sayuran yang organiknya tadi bisa digunakan untuk pengharum ruangan, pembersih WC, dan juga untuk pupuk tanaman juga. Nah, cairan-cairan yang dihasilkan inilah yang dimanfaatkan untuk ragam kebutuhan termasuk mengobati luka bakar dan juga untuk kebutuhan rumah tangga termasuk pengharum ruangan. Demikian rekan Nila. Kemudian bisa diceritakan, Sulis, untuk pembuatan atau proses pengolahan dari ekoenzim yang datang dari limbah sayuran ini seperti apa informasinya? Ya, kita juga ada hasil wawancara ya dengan salah satu penggagasnya gitu. Ini sudah diterapkan atau dilakukan sekitar 3,5 tahun terakhir. Jadi sudah ada yang panen juga di masyarakat setempat dan merasakan manfaatnya langsung dari cairan tersebut. Nah, ini prosesnya sendiri tahap awal, misal kita memiliki ragam kulit buah-buahan seperti semangka, jeruk, dan lainnya itu dipotong-potong, termasuk sayuran, kangkung itu biasanya gagangnya ada yang terbuang, itu bisa dipotong-potong juga. Bisa ditambahkan bumbu-bumbu dapur supaya aroma dari ekoenzimnya juga lebih wangi gitu dari jeruk nipis atau serai dan juga bumbu lainnya. Nah, itu dipotong-potong, dicuci bersih, perbandingannya 10 liter air bersih itu dicampur dengan 1 kilo molase. Setelah tercampur rata, baru dimasukkan bahan-bahan organik dari sampah sayuran dan juga buah tadi. Kemudian ditutup rapat selama 7 hari, diaduk, kemudian ditutup rapat kembali untuk diaduk 1 bulan kemudian. Setelah itu 2 bulan kemudian baru boleh dibuka dan itu sudah bisa dimanfaatkan cairannya, rekan Nila. Berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun, Sulis, apakah memang aktivitas ini sudah rutin dilakukan oleh ibu-ibu di sana atau ini baru tercetus dan kemudian baru digagas dan dilaksanakan? Ya, ini awalnya ada salah satu masyarakat setempat ya yang mengikuti semacam pelatihan seperti ini dan kemudian itu penggagasnya yang kemudian itu mencoba menginisiasi untuk masyarakat di dusunnya, mengajak para ibu-ibu untuk melakukan hal serupa, memanfaatkan limbah yang tidak termanfaatkan ini menjadi barang yang lebih bernilai guna, dan itu baru dilakukan sekitar setengah tahun terakhir. Jadi sudah ada yang panen dan ini mulai memproduksi lagi. Demikian rekan Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan penggagas sampah dapur yakni Harum. Berikut liputannya untuk Anda.
Itu enzim itu fermentasi dari sayuran dan buah organik yang difermentasi dengan gula merah atau gula aren atau molase tetes tebu. Nah, untuk perbandingannya sendiri 1:3:1. Maksudnya gimana tuh 3 kilo bahan sayuran? 3 kilo bahan sayuran dan buah, BU-nya, bahan organiknya, 1 kilo gula atau molase dan 10 liter air. Oke, nah ini apa aja sayuran dan buah yang bisa dipakai, dan itu kulitnya atau buahnya atau gimana nih? Bisa kulitnya, bisa buahnya. Yang mesti sayur yang masih segar, jangan busuk, jangan yang sudah matang.